Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil proyek kami dengan tema ukuran gejala pusat data dikelompokkan, yaitu dengan menentukan desil, kuartil, persentil, data terkelompok pada tabel distribusi frekuensi. Dengan nama kelompok 3 yaitu ada Azana Fitria Hilwani, Fadia Ramadanti, saya sendiri Indah Komala, Lutfia Hikmah Ramadan, dan Mila Sari. Statistika adalah suatu ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data serta cara pengambilan kesimpulan secara umum berdasarkan hasil penelitian yang tidak menyeluruh. Dalam arti sempit, statistika adalah data ringkasan berbentuk angka atau kuantitatif. Ukuran gejala pusat dapat disebut juga dengan nilai sentral atau nilai tendensi pusat. Nilai sentral adalah nilai dalam suatu rangkaian data yang dapat mewakili rangkaian data tersebut. Data yang dikelompokkan adalah data yang sudah disusun ke dalam sebuah distribusi frekuensi, sehingga data tersebut mempunyai interval kelas yang jelas dan mempunyai titik tengah. Macam-macam data dikelompokkan yaitu ada min, median, modus, kuartil, desil, dan persentil. Kemudian komponen-komponen pada tabel distribusi frekuensi yaitu yang ke-1 ada batas kelas atau kelas limit, yang kedua ada tepi kelas, yang ketiga ada nilai tengah kelas, yang keempat ada interval. Yang pertama yaitu batas kelas adalah nilai batas setiap kelas yang merupakan patokan untuk memasukkan data mentah ke dalam kelas-kelas yang sesuai. Setiap kelas memiliki batas kelas bawah dan batas kelas atas. Dikarenakan data yang kita ambil bernilai desimal, maka berikut ketentuannya. Jika data mentah dinyatakan dengan bilangan desimal 2 angka di belakang koma, maka perbedaannya sebesar 0,01. Yang kedua ada tepi kelas, adalah nilai batas teoritis dari setiap kelas yang terdiri dari tepi kelas bawah dan tepi kelas atas. Untuk data mentah dengan bilangan desimal 2 angka di belakang koma, tepi kelas bawahnya ditentukan dengan mengurangi 0,005 batas kelas bawahnya, dan tepi kelas atas ditentukan dengan menambahkan 0,005 batas kelas atasnya, dan seterusnya. Tepi kelas dapat digunakan untuk menggambarkan grafik histogram. Selanjutnya ada nilai tengah kelas atau midpoint. Adalah suatu nilai yang diasumsikan mewakili kelas sebagai rata-rata hitung kedua batas kelasnya atau kedua tepi kelasnya. Kemudian nilai tengah kelas digunakan untuk menggambar grafik poligon dan dapat memudahkan analisis data lebih lanjut. Lalu yang terakhir ada interval kelas. Interval kelas adalah lebar teoritis suatu kelas yang dihitung dari perbedaan kedua tepi kelasnya. Nama saya Lutfia Hikmah Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tabel data distribusi frekuensi. Berikut adalah data penduduk berumur 10 tahun ke atas yang buta huruf menurut data Badan Pusat Statistik BPS dari 34 provinsi di Indonesia. Yang pertama kita akan mencari rank dengan rumus nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Nilai maksimumnya ada 20,74 dikurangi 0,21, maka hasilnya adalah 20,53. Yang kedua ada banyak kelas dengan rumus 1 ditambah 3,3 log n, di mana n adalah banyak data. Maka sama dengan 1 ditambah 3,3 log 34. Hasilnya adalah 6,05 yang dibulatkan menjadi 6. Yang ketiga kita mencari interval kelas dengan rumus rentang rank ini dibagi dengan banyak kelasnya, maka 20,53 dibagi 6 hasilnya adalah 3,4. Berikut adalah tabel distribusi frekuensi. Yang pertama ada tabel kelas. Karena kita telah mencari banyak kelas, ada 6 kelas, maka kelas pertama dimulai dari 0,21 sampai dengan 3,60. Dan kelas terakhir, kelas ke-6, dimulai dari 17,21 sampai dengan 20,74. Lalu yang berikutnya ada tepi kelas. Karena kita memiliki data koma-komaan, maka aturannya kita menggunakan untuk mencari tepi kelas bawah yaitu dikurangi 0,005, dan untuk mencari tepi kelas atas yaitu ditambah 0,005. Contohnya adalah di kelas pertama ada 0,21 dikurangi 0,005, maka hasilnya adalah 0,205. Dan untuk kelas atasnya 3,60 ditambah 0,005, maka hasilnya 3,605. Berikutnya ada tabel nilai tengah yang didapat dari tepi kelas bawah ditambah tepi kelas atas.
Contohnya di sini ada 0,205 ditambah 3,605 dibagi 2, maka hasil yang didapatkan adalah 1,905. Begitupun untuk data-data berikutnya. Lalu itu ada tabel frekuensi yang didapat dari banyaknya data setiap kelas. Contohnya di sini dari kelas 0,21 sampai 360 ada data sebanyak 23. Lalu untuk kelas kedua dari 3,61 sampai 7,00 ada 8 data. Begitupun untuk selanjutnya. Tylee atau Taurus. Lalu di sini ada tabel frekuensi relatif yang didapatkan dari frekuensi suatu kelas dibagi dengan total kelasnya dikali 100%. Contohnya di sini untuk kelas pertama ada 23 frekuensi dibagi dengan jumlah totalnya yaitu 34 dikali 100%, maka nanti hasilnya didapatkan 67,65%. Frekuensi kumulatif kurang dari, kita mengacu pada tepi bawah kelasnya. Di sini data terkecil kita adalah 0,205. Data yang kurang dari 0,25 kan tidak ada, maka di sini frekuensi kumulatif adalah 0. Untuk kelas kedua, data yang kurang dari 3,605 ada 23. Lalu untuk data kelas ketiga, data yang kurang dari 7,005 maka ada 23 ditambah 8, maka hasilnya adalah 31. Begitupun untuk data-data seterusnya. Lalu berikutnya ada frekuensi kumulatif lebih dari. Kita tetap mengacu pada tepi bawah kelas, tapi contohnya di sini ada data yang lebih besar dari 0,2005. Berarti kan semua data kan masuk kan, jadi hasilnya ada 34 frekuensi kumulatifnya. Untuk kelas keduanya data yang lebih besar dari 3,605, maka frekuensi 8 tambah 1 tambah 1 tambah 1, maka hasilnya di sini 11. Begitupun untuk seterusnya. Lalu selanjutnya ada persen kumulatif, didapat dari frekuensi dibagi total frekuensi semuanya dikali 100%. Contohnya di sini ada 23 dibagi 34 dikali 100%, maka hasilnya 67,65. Tetapi ada perbedaan persen kumulatif dengan persen relatif, yaitu pada kelas kedua frekuensi yang kelas kedua ditambah kelas sebelumnya. Contohnya di sini ada 23 ditambah 8 dibagi 34 total frekuensi semuanya dikali 100%, maka nanti hasilnya terdapat 91,18. Nama saya Fadia Ramadanti dengan NIM 11190231. Di sini saya akan menjelaskan tentang rata-rata hitung atau mean. Istilah mean dikenal dengan sebutan angka rata-rata. Nilai rata-rata hitung atau mean adalah total dari semua data yang diperoleh dari jumlah seluruh nilai data dibagi dengan jumlah frekuensi yang ada. Untuk mencari rata-rata hitung berupa data kelompok, maka terlebih dahulu harus ditentukan titik tengah dari masing-masing kelas. Rumusnya, X sama dengan sigma FI MI dibagi dengan sigma FI dalam kurung F1 M1 ditambah F2 M2 ditambah FK MK dibagi F1 ditambah F2 ditambah FK. F adalah frekuensi, M adalah titik tengah. Tabel data frekuensi, ada kelas, frekuensi, lalu dijumlahkan, nilai tengah, dan ada F kali XI. F kali XI didapat dari frekuensi dikali dengan nilai tengah, lalu totalnya dihitung keseluruhannya. Kemudian rata-rata hitungnya adalah X sama dengan 123,26 dibagi 34 sama dengan 3,63. Kemudian median. Median merupakan sebuah nilai data yang berada di tengah-tengah dari rangkaian data yang telah tersusun secara teratur. Hasil median sama dengan hasil dari kuartil kedua. Rumusnya, med sama dengan LM ditambah N dibagi 2 dikurang sigma F dibagi FM dikali C. Tepi bawah kelas mediannya 0,205. N keduanya sama dengan 34 dibagi 2 sama dengan 17, berada pada kelas 0,21 sampai 3,62. Frekuensi kumulatif di atas kelas mediannya 0, frekuensi kelas mediannya 23 dan interval kelasnya 3,42. Kemudian 0,205 ditambah 34 per 2 dikurang 0 dikali 3,42
lalu dibagi dengan 23 sama dengan 0,205 ditambah 2,528 sama dengan 2,73. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mila Sari. Modus merupakan nilai data yang memiliki frekuensi terbesar atau nilai data yang paling sering muncul. Rumusnya, mod sama dengan LMO ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali C, di mana mod adalah modus data kelompok, LMO tepi bawah kelas modus, D1 selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelum modus, D2 selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudah modus, C interval kelas modus. Di sini adalah tabel data distribusi frekuensi yang telah didata sebelumnya. Ada kelas, tepi kelas, frekuensi, dan frekuensi kumulatif. Modus sama dengan LMO ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali C. Nilai yang paling sering muncul di sini adalah 23 di frekuensi 23 dengan kelas 0,21 sampai 3,62. Maka LMO-nya atau tepi bawah kelas modusnya yaitu 0,205. D1 selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelum modus yaitu tidak ada. Maka 23 dikurang 0 sama dengan 23. D2 yaitu selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudah modus. Maka 23 dikurang 9 sama dengan 14 dengan C atau interval kelasnya 3,42. Maka dimasukkan ke dalam rumus tersebut. 0,205 ditambah 23 per 23 ditambah 14 dikali 3,42 sama dengan 0,205 ditambah 2,126 sama dengan 2,33. Selanjutnya, kuartil adalah nilai yang menandai batas interval dari sebuah frekuensi yang berderet dalam 4 bagian sebaran yang sama. Kuartil rumusnya QI sama dengan LQ ditambah IN per 4 dikurang sigma F per FQ dikali C, di mana LQ adalah tepi bawah kelas kuartil, sigma F frekuensi kumulatif dari atas pada kelas sebelum QI, C interval kelas kuartil, FQ sama dengan frekuensi kelas kuartil. Maka dicari dulu nilai IN per 4-nya. Di sini kita mencari kuartil ketiga. Maka 3 dikali banyak di data 34 per 4 sama dengan 25,5. Maka berada di data 25,5. Yaitu di sini, di frekuensi 30, di frekuensi ke-9 di kelas 3,63 sampai 7,04. Maka LQ-nya atau tepi bawah kelas kuartilnya 3,625. Sigma F-nya yaitu frekuensi kumulatif dari atas pada kelas sebelum QI, maka 23. C-nya yaitu interval kelas 3,42 dan FQ-nya atau frekuensi kelas kuartilnya yaitu di sini 9. Kuartil 3 sama dengan LQ ditambah IN per 4 dikurang sigma F per FQ dikali C. Maka dimasukkan angka-angka di sini ke dalam rumus tersebut, yaitu 3,625 ditambah 3 dikali 34 per 4 dikurang 23 per 9 dikali 3,42 sama dengan 3,625 ditambah 2,5 per 9 dikali 3,42 sama dengan 3,625 ditambah 0,95 sama dengan 4,575. Nama saya Azhana Fitria Hilwani. Saya akan menjelaskan tentang desil. Desil adalah nilai yang menandai batas interval dari sebaran frekuensi yang berderet dalam 10 bagian sebaran yang sama, dengan rumus DI sama dengan LD ditambah IN per 10 dikurang sigma F dibagi FD dikali C. LD yaitu tepi bawah kelas desil, yaitu 3,625. IN per 10 sama dengan 8 dikali 34 per 10 sama dengan 27,2. Sigma F yaitu frekuensi kumulatif dari atas pada kelas sebelum DI, yaitu 23. Dan C interval kelas desil yaitu 3,42 dan FD frekuensi kelas desil yaitu 9.
kita akan mencari D8, desil ke-8, yaitu D8 sama dengan LD ditambah IN per 10 dikurang sigma F dibagi FD dikali C, sama dengan 3,625 ditambah 8 dikali 34 per 10 dikurang 23 dibagi 9 dikali 3,42, sama dengan 3,625 ditambah 4,2 dibagi 9 dikali 3,42, sama dengan 3,625 ditambah 1,596 sama dengan 5,221. Selanjutnya persentil. Persentil adalah nilai yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama besar. Persentil dengan rumusnya yaitu PI sama dengan LP ditambah IN per 100 dikurang sigma F dibagi FP dikali C. Dengan LP tepi bawah kelas persentil yaitu 7,045, IN per 100 sama dengan 95 dikali 34 per 100 sama dengan 32,3. Dengan sigma F, frekuensi kumulatif dari atas pada kelas sebelum PI yaitu 32, C interval kelas persentil sama dengan 3,42, FP frekuensi kelas persentil sama dengan 0. Dan di sini kita akan mencari P95 yaitu LP ditambah IN per 100 dikurang sigma F dibagi FP dikali C sama dengan 7,045 ditambah 95 dikali 34 per 100 dikurang 32 dibagi 0 dikali 3,42 sama dengan 7,045 ditambah 0 sama dengan 7,45. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kami masih dalam proses pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.